Siang itu udara sangat terik. Seorang anak muda berjalan sendiri di tengah hutan gersang dengan pepohonan yang jarang. Tampak terseok-seok berjalan. Didera rasa haus dan lapar, ia mencoba untuk tetap meneruskan perjalanan. Ternyata di hutan itu ia menemukan sebuah sungai kecil berair cukup jernih. Alhamdulillah, air ini cukup membantu menghilangkan dahagaku. Dia berkata dalam hati seraya membasuh mukanya. Namun setelah air mengalir membasahi kerongkongannya, perutnya pun berteriak minta diisi. Sudah 2 hari lebih ia belum makan. Sepanjang melintasi perjalanan tadi ia belum menemukan makanan apapun. Sambil duduk memandang sungai, ia merenungi perjalanannya, atau lebih tepat pengembaraannya. Telah beberapa waktu dilalui hidupnya untuk mengembara melintasi bumi Allah, sekedar mencari pengalaman hidup dan berguru pada mereka yang ditemuinya. Tanpa sadar, karena lapar dan kantuk yang mulai menyerang, dilihatnya 2 benda yang mengapung di sungai kecil itu. Dipandangnya lebih jelas, ya itu adalah buah, seperti buah apel karena merah warnanya. Bangkit dari duduknya, kemudian ia mencari sebatang kayu untuk menarik buah itu ke pinggir. Alhamdulillah, kalau rezeki memang tidak kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sekali apel ini. Serasa masih baru dipetik dari pohonnya, gumamnya. Setelah beberapa gigitan yang telah ditelan, tiba-tiba anak muda itu berhenti mengunyah apel tersebut. Astagfirullahaladzim. Buah ini belum diketahui siapa empunya. Kok sudah aku makan tanpa seizinnya? Secara kemudian mengalir air matanya. Terisak ia. Buah ini belum halal bagiku. Tuhai perutku. Maafkan diriku yang telah memberikan sesuatu yang belum jelas kehalalannya padamu. Terdiam, buah apel yang sudah separuh dimakan itu kemudian ia pandangi, berpikir mencoba mengolah isi hatinya. Perasaan gelisah menghantuinya. Dicarinya apakah ada pohon apel yang tumbuh di sekitar. Ia sangat berharap agar si pemilik apel mau merelakan apel yang ada di tangannya itu untuk dimakan. Aku harus menemukan sumber dari buah apel ini, bertemu dengan pemiliknya dan meminta kepadanya untuk mengikhlaskan satu buah apel ini untuk menjadi rezekiku. Bergegas ia membereskan perbekalannya dan kemudian berjalan menyusuri sungai kecil itu untuk menemukan sumber buah apel yang dimakannya. Hingga sampailah ia di sebuah kebun di pinggir sungai yang disusurinya itu. Tampak ada beberapa ladang dengan beberapa jenis tanaman lain di dekat situ. Juga sebuah gudang kecil. Di antara tanaman itu adalah pohon-pohon apel yang sedang berbuah. Ia membandingkan apel yang ada di tangannya dengan apel yang ada di sekitar kebun itu. Maka yakinlah dia bahwa apel yang ada di tangannya itu berasal dari kebun itu. Ia pun menghampirinya dan mengucapkan salam, lalu bertanya, apakah engkau pemilik kebun ini? Saya telah memakan apel Anda. Untuk itu saya mohon maaf. Sudilah kiranya engkau merelakan apel ini agar halal untuk aku makan. Lelaki tersebut berkata, saya bukan pemilik apel itu. Saya hanyalah seorang penjaga di kebun sini. Baiklah, jika demikian di manakah rumah majikanmu? Butuh waktu berjalan kaki sehari tiba di sana. Perjalanannya pun tidak mudah. Mengapa tidak kau makan saja apel itu? Toh ia tidak akan memperdulikan sebuah apel itu karena hasil kebunnya begitu melimpah ruah. Usul si penjaga kebun. Sejauh apapun rumahnya, saya harus tiba di sana meskipun harus melalui berbagai rintangan. Sebagian apel itu sudah saya telan. Artinya di dalam tubuh ini terdapat makanan yang tidak halal bagiku karena belum meminta izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka api nerakalah yang layak baginya. Melihat keteguhan hati Sabit, si penjaga kebun akhirnya memberitahu arah perjalanan menuju rumah majikannya. Setelah Sabit berterima kasih, tanpa buang waktu lagi, ia segera beranjak menuju rumah pemilik apel.
Perjalanan mendaki dan berbatu ia lalui. Sungai pun ia seberangi agar ia dapat bertemu dengan pemilik apel. Begitu risaunya ia akan peringatan dari Rasulullah SAW. Setelah seharian menempuh perjalanan melelahkan di bawah terik matahari, tibalah ia di depan rumah pemilik apel. Ia mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam. Sesosok lelaki tua muncul dari balik pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa anak muda? Tanyanya. Rupanya dialah pemilik kebun itu. Wahai tuan, nama saya Sabit bin Ibrahim. Kedatangan saya ke sini untuk meminta keikhlasanmu atas buah apel yang terlanjur saya makan. Semoga engkau memaafkanku. Sabit menjelaskan apa yang merisaukannya kepada si pemilik kebun. Ia ulurkan sisa apel yang di tangannya untuk meyakinkan pemilik bahwa itu memang apel dari kebunnya. Pemilik kebun menyimak dengan seksama. Rupanya ia adalah seorang yang alim dan soleh. Ia tahu dalam pandangan agama tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan seseorang makan apel yang ditemukan di pinggir sungai. Ia merenung. Saya ingin mengetahui apakah anak muda ini benar-benar seorang yang alim, yang takut pada Allah karena telah melakukan sesuatu yang ia tidak yakin apakah itu benar atau salah. Atau ia hanya seorang pembual bermuka dua yang hanya ingin menarik perhatian. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, akhirnya pemilik kebun apel memutuskan untuk menguji anak muda tersebut. Setelah beberapa saat, pemilik apel berkata dengan roman muka yang masam, "Hai anak muda, saya tidak bisa begitu mudah memaafkan kamu. Saya punya persyaratan untuk itu." Tiba-tiba ia mendapat ide untuk menguji anak muda ini. "Baiklah, tapi saya mengajukan persyaratan. Untuk apel yang telah engkau makan, engkau harus membayarnya dengan bekerja di kebunku selama 3 tahun tanpa bayaran. Jadi, engkau hanya akan mendapatkan makanan dan minuman sehari-hari sebagai upah bekerja itu. Dan untuk itu, engkau boleh menempati gudang yang ada di kebun itu sebagai tempat bernaungmu. Kamu akan ditemani oleh pegawaiku yang telah kau temui di sana." Awalnya Sabit bersiteguh untuk membayar apel itu, tetapi pemilik kebun apel tidak mengizinkannya. Tersikat pemuda itu mendengar ucapan si orang tua. Lama ia terdiam, kacau, kalut, menimbang-nimbang. Akhirnya setelah menghela nafas sambil beristighfar berkali-kali, ia mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Ia harus memperbaiki kesalahannya agar dimaafkan. Tanpa berpikir panjang lagi, segera ia menyetujui persyaratan yang sulit itu. Selama 3 tahun ia bekerja untuk pemilik kebun apel itu. Tuhan, mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini sudah menjadi suratan nasib saya. Kiranya Allah mengetahui apa yang terbaik bagi saya demi halalnya makanan yang masuk dalam tubuh saya ini. Akhirnya bekerjalah sang anak muda itu di kebun dan ladang lelaki tua itu. Dengan giat dijalaninya hidupnya di ladang dan kebun tersebut, seraya selalu memohon keberkahan dalam melakukan hidup yang sedang dijalaninya. Setelah 3 tahun berjalan, anak muda itu kemudian menemui pemilik kebun. Tuan, hari ini terakhir saya bekerja di kebun Tuan. Saya telah menyelesaikan janji saya memenuhi permintaan Tuan. Pemilik kebun apel sadar bahwa anak muda ini yang sedang berdiri di hadapannya adalah orang yang luar biasa. Anak muda ini telah memikat hatinya. Oleh karenanya ia tidak akan membiarkan anak muda ini pergi begitu saja. Lalu ia berkata, "Saya tidak akan menghalalkan kecuali dengan satu syarat lagi." "Apakah itu Tuhan?" Sabit dadanya berdebar. Syarat apa lagi? Pasti syarat yang jauh lebih berat, pikirnya. Ia khawatir syarat yang diminta pemilik kebun tidak bisa ia tunaikan. "Kamu harus menikahi putriku, dan saya akan menghalalkan apel itu untukmu." Tentu saja Sabit terkejut dengan syarat itu. Haruskah ia menebus kesalahannya dengan pernikahan? Belum habis keterkejutannya, Sabit, lelaki itu pemilik apel itu melanjutkan, "Putriku bisu, tuli, buta, dan lumpuh. Bagaimana? Apakah kamu menyanggupinya?" Sabit terkejut. Ia harus menikahi perempuan cacat yang akan mendampinginya seumur hidup. Namun ia tidak memiliki pilihan lain.
Jika jalan ini dapat membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus menjalaninya dengan ikhlas. Sabit pun menyanggupinya. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi yang menyaksikan akad nikah mereka. Mempelai wanita menanti di dalam rumah saat akad nikah berlangsung. Selesai dilakukan akad nikah, Sabit dipersilakan oleh sang mertua untuk menemui putrinya yang kini telah sah menjadi istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Tapi bukankah malaikat Allah yang berada di sekitar rumah tentu tidak tuli dan bisu juga? Maka ia mengutuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika Sabit membuka pintu kamar, terdengar suara wanita menjawab salamnya. Ia urung masuk dalam kamar itu karena yang ia tahu wanita yang baru dinikahinya bisu, tuli dan buta. Oh maaf, saya sudah salah pintu rupanya, ujar Sabit buru-buru sambari mundur beberapa langkah. Si wanita nampak tersipu malu. Sambil menundukkan wajahnya, dia menjawab, Anda tidak salah, sayalah wanita yang baru Anda nikahi. Dengan ragu, Sabit bertanya kepada wanita yang berdiri di hadapannya itu, jika kau benar wanita yang baru aku nikahi, tapi bukankah kau buta? Kamu tidak buta. Ayahku benar mengatakan mataku buta karena tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah, jawab si wanita sambil masih menyembunyikan wajahnya. Lalu, mengapa ayahmu mengatakan kamu tuli? Padahal kau dapat mendengar apapun yang saya tanyakan, tanya Sabit kembali. Itu juga benar. Beliau tahu bahwa saya tidak pernah mau mendengar berita atau cerita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas si wanita lagi. Kau pun tidak bisu seperti yang dikatakan ayahmu. Apa artinya? Saya bisu karena tidak pernah mengatakan dusta dan segala sesuatu yang tercela. Saya banyak menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah. Dan kamu juga bisa berdiri di depanku. Tapi seperti ayahmu katakan, jika kamu adalah gadis yang lumpuh. Itu karena saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang Allah benci. Betapa bahagianya Sabit bahwa ternyata wanita yang baru saja ia nikahi adalah sosok wanita yang tidak saja solehah, tapi juga sempurna fisiknya. Dan ketika wanita di hadapannya itu mengangkat wajahnya, Sabit kembali tertegun dan terasa hendak pingsan. Subhanallah, dia bagikan bulan purnama di malam yang gelap, gumamnya. Akhirnya mereka pun menjadi sepasang suami istri yang hidup rukun dan berbahagia. Sabit berhasil menjadi pebisnis sukses, kaya raya, yang hidup selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Nu'man dan berjuluk Abu Hanifah, karena sejak kecil beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, berakhlak mulia, dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Kelak di kemudian hari, Nu'man menjadi seorang ulama besar yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Dialah Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Pendiri mazhab Hanafi ini memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit bin Zauta. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 699 Masehi. Selain seorang ulama besar, beliau juga mengikuti ayahnya sebagai pebisnis besar pada zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 69. Wa ma yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran surat An-Nisa ayat 69. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.